Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risalia Diwahyuni, mahasiswa semester 5 Sosiologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Di video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester dari mata kuliah Sosiologi Industri. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Sosiologi berasal dari kata sosios yang artinya kawan atau manusia, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Istilah industri berasal dari bahasa Latin, yaitu industria, yang berarti tenaga kerja. Adapun industri secara luas memiliki pengertian bahwa setiap kegiatan manusia yang dapat menggerakkan kegiatan ekonomi yang secara produktif dan komersial sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sosiologi industri adalah suatu subjek yang amat penting dan menarik. Kegunaannya sangat jelas, karena dunia industri dan pola-pola ekonomi dan struktur industri akan membentuk masyarakat seperti kita, identitas sosial kita dan gaya hidup kita, serta akan membentuk masyarakat di mana kita hidup. Dengan demikian, sosiologi membentuk kajian sosiologi industri dapat dilihat dua sisi. Yang pertama itu ada eksternal dan ada internal. Secara internal, analisis tingkah manusia dalam hubungan pada sebuah perusahaan atau industri, yaitu hubungan kerja dalam hubungan pada sebuah perusahaan atau industri, yaitu hubungan kerja dalam industri. Organisasi industri, manajemen industri, leadership dalam industri. Secara eksternal, analisis kegiatan manusia dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan kultural yang berbeda-beda, yaitu tipologi masyarakat industri. Selanjutnya, saya akan melanjutkan jawaban nomor 2. Nomor 2 ini industri kreatif. Perkembangan industri pada akhir abad pertengahan, kota di Eropa berkembang sebagai pusat kerajinan dan perdagangan. Warga kota atau kaum borjuis yang merupakan warga berjiwa bebas dianggap menjadi tulang punggung perekonomian kota. Mereka bersaing secara bebas untuk kemajuan dalam perekonomian. Industri kreatif dapat diartikan sebagai kumpulan aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan dan penggunaan pengetahuan dan informasi. Perdagangan Republik Indonesia menyatakan bahwa pemanfaatan kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan dan bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan, serta lapangan pekerjaan yang menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta setiap individunya. Beberapa bentuk ekonomi kreatif antara lain periklanan, arsitektur, seni, kerajinan, desain, fashion, film, seni pertunjukan, penerbitan, penelitian, dan pengembangan, perangkat lunak, mainan dan permainan, televisi dan radio atau permainan video. Selanjutnya saya akan menjawab nomor 3, yaitu sistem kerja masyarakat industri. Sistem kerja adalah serangkaian dari beberapa pekerjaan yang berbeda, kemudian dipadukan untuk menghasilkan suatu benda atau jasa yang menghasilkan pelanggan atau organisasi. Dalam penerapannya, sistem kerja akan berinteraksi dengan berbagai ilmu lain. Di dalam disiplin teknik industri secara bersamaan, mencapai keadilan optimal dari suatu sistem produksi dalam arti kata yang luar, yaitu sistem yang terdiri dari suatu komponen manusia, bahan, mesin, peralatan, dan uang. Biasanya pada suatu wilayah industri biasanya akan terdapat banyak perusahaan industri. Hal ini biasanya terjadi disebabkan karena adanya alih fungsi tanah menjadi industri, yang menjadikan kebanyakan masyarakat bermata pencahariannya itu sebagai buruh pabrik ataupun sebagai karyawan pabrik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Yang disebut perubahan yaitu perubahan yang terjadi dalam masyarakat akibat dari adanya interaksi antar manusia dan antar kelompok. Akibatnya di antara mereka terjadi proses saling mempengaruhi yang menyebabkan perubahan sosial. Hal ini berarti perubahan sosial tidak bisa kita hindari.
Perubahan sosial pada masyarakat industri dapat dikatakan sebagai suatu perubahan dari gejala-gejala sosial yang ada pada masyarakat yang terjadi sebagai akibat dari proses yang industrialisasi, mulai dari yang bersifat individual sampai yang lebih kompleks. Perubahan sosial merupakan suatu proses yang selalu terjadi dalam setiap kehidupan. Suatu proses perubahan sosial dalam bidang kehidupan tertentu tidak mungkin berhenti pada satu titik karena perubahan di bidang lain akan selalu mengikutinya. Perubahan sosial pada masyarakat industri ditandai dengan semakin berkembangnya tingkat pendidikan masyarakat sehingga setiap kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak selamanya diterima masyarakat. Kadang-kadang masyarakat menolak suatu kebijakan apabila dianggap merugikan atau terlalu memberatkan masyarakat, misalnya kenaikan harga barang yang diakibatkan oleh naiknya harga bahan bakar minyak atau BBM. Penolakan dapat pula berupa protes dan demonstrasi. Contohnya itu seperti demo yang dilakukan oleh karyawan di beberapa perusahaan yang menuntut kenaikan upah minimum provinsi atau UMP. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yang nomor 5. Yang pertama itu ada urbanisasi. Nah, urbanisasi ini adanya daya tarik industri membuat masyarakat desa yang semula pekerja di bidang pertanian tertarik menjadi berpindah di bidang industri atau dia pergi ke kota. Yang kedua itu ada perilaku. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa perilaku masyarakat di desa itu hidupnya saling tolong menolong, suasana tenang, damai, tentram, dan tidak memburu-buru waktu. Nah, hal ini membuat hubungan antara masyarakat di desa terjalin dengan baik. Berbeda apabila ia pindah ke kota, yang seperti suasana kehidupannya itu bising, banyak polusi, selalu diburu-buru, dan macet, dan jarang sekali adanya pemandangan alam yang dapat dinikmati setiap hari. Nah, menyebabkan manusia menjadi mudah stres dan tegang ditambah karena adanya tekanan dari pekerjaan, sehingga perilaku manusia itu yang asalnya bersahabat menjadi kasar dan acuh tak acuh atau individualisme. Yang ketiga itu ada kriminalitas. Nah, kriminalitas ini kegiatan industri itu di pabrik memerlukan keahlian secara khusus sehingga tenaga kerja itu yang tidak mempunyai keahlian khusus itu tidak punya ijazah akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Di sisi lain, masyarakat kota itu konsumtif, memberikan gambaran bahwa hidup itu serba enak dan mudah. Sementara pencari kerja tidak tahan dan tidak mau bekerja keras. Yang diinginkan hanyalah kerja ringan tapi bisa menghasilkan yang mewah atau senang-senang. Nah, tapi ini tuh bisa menyebabkan mengambil jalan pintas untuk mendapatkan uang, mampu harus bekerja keras yaitu dengan tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, dan penodongan. Nah, lalu ada lagi yang keempat yaitu sosial budaya. Nah, sosial budaya ini orang yang bekerja di bidang industri itu umumnya dibatasi waktu karena mengejar target, sehingga ini menyebabkan ketegangan jiwa. Ketegangan jiwa ini menyebabkan manusia itu menjadi stres yang dapat berlanjut menjadi hipertensi, sakit jantungan, atau penyakit lainnya gitu. Nah, terkadang menurunkan stresnya itu orang dengan pergi ke diskotik misalnya atau ke kafe atau berjudi, bahkan ada pula yang melampiaskannya dengan cara minum alkohol. Nah, yang bisa menyebabkan itu menjadi kekerasan. Selain itu juga pertunjukan di televisi itu seringkali tidak sesuai dengan budaya dan menjurus ke arah pornografi yang dapat menjurus ke arah prostitusi juga. Nah, solusinya dari semuanya itu industri itu pemilihan lokasi. Nah, agar berjauhan dengan pemukiman penduduk. Yang kedua itu menjaga terjadinya pencemaran lingkungan, misalnya pengelolaan limbah secara bijak. Yang ketiga itu memastikan tidak ada sampah yang terbuang, penghijauan di sekitar industri. Yang kelima itu bergaul dengan baik dan tidak merugikan dirinya sendiri atau merugikan orang lain. Nah, contoh perusahaannya itu misalnya PT
Pratama Abadi Industri atau JX, yaitu di Jalan Raya Sukabumi Cianjur kilometer 14, Titisan Sukalarang, Titisan, Kecamatan Sukabumi, Regensi, Jawa Barat. Kode pos 43191. Nah, sekian, terima kasih. Saya telah menjawab semua pertanyaan ujian tengah semester dari mata kuliah Sosiologi Industri. Jika ada kata-kata yang kurang mengenakan, tolong dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.